ini ada Pak Ustadz, Pak Al-Faruq, Al-Farizi, Amil Al-Faruq, alhamdulillah. Ini pesantren Al-Faruq ini sesuai dengan namanya markas. Kita berharap, kita doakan ini menjadi markasnya santri-santri yang ahli di agribisnis. Amin. Kita lihat sekarang, kita saksikan ini ada anggur. Ada berapa varian, Pak Ustadz? Ada 24. Ada 24 varian di sini yang sudah dikembangkan, dibudidayakan di pesantren ini, dan ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi santri. Barusan kita juga melihat tempat untuk melon, dan nanti alumni santri-santri di sini tidak hanya ahli di bidang ilmu agama, tetapi juga ahli di agribisnis, sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang mandiri, maju, dan modern. Pak Ustadz, bisa diceritakan ini, Pak Ustadz, ini tahun kapan ini dibangun? Pesantren ini tahun kapan? Pesantren ini dibangun tahun 2018, ya. Di akhir 2019 awal. Nah, kenapa ini kepikiran mensinergikan pesantren dengan pertanian? Nah, gimana ceritanya, Ustadz? Apa yang diinginkan? Saya kuliah di UIN Ciputat, jurusannya Usuluddin ya, banyak Usuluddin, jurusannya tafsir hadis. Perbandingan agama ya. Tafsir hadis, saya kemudian lulus. Ya. Saya pikir untuk mengimplementasikan tafsir dan hadis itu nggak mesti di kelas ataupun di majelis, selalu begitu. Mungkin di tanaman juga perlulah kita aplikasikan bagaimana cara berinteraksi dengan tumbuhan makhluk hidup. Nah, mungkin memang itu passion saya di awal dari situ. Ya. Kemudian saya juga pernah berangkat ke Korea untuk ikut leadership training center. Di sana ada leadership training center yang namanya Kanaan. Jadi saya di situ makin bahwa memang kita tuh harus mempertahankan generasi petani yang hampir punah sebetulnya. Saya mengajari petani-petani yang sudah usia itu agak stubborn, agak keras kepala. Ya, jadi saya putar lagi gimana? Ya udah, generasi muda yang saya ajari pertanian itu jauh lebih mudah dan mereka jauh lebih pintar dan lebih gampang. Gitu. Ya, ternyata Pak Ustadz ilmunya bukan hanya di dalam negeri, tapi jauh ke depan, karena menurut hadis Al-Bukhari itu orang muslim itu kemudian dia menanam tanaman, dimakan oleh ternak, dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia, itu dicatat sebagai sedekah hingga hari kiamat. Maka investasi, coba ada nggak investasi yang dihitung sampai hari kiamat? Tetapi kalau itu diniatkan karena Allah dan menanam tanaman, itu dicatat sebagai sedekah hingga hari kiamat. Alhamdulillah, ini ilmu tidak hanya duniawi tapi ukhrawi. Baik, terima kasih pertimbangannya. Kita ketemu di episode yang akan datang. Ini varietas Dukat. Coba, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini varietas Dukat. Bentuknya, kalau kita lihat ini tidak kalah juga yang dari impor yang ada di supermarket. Ini lebih asli ya, Pak? Ya. Ada pengawet. Dan semutnya masih banyak. Salah satu keunggulannya yang ditanam di depan rumah ini ternyata Pak Ustadz tidak mempergunakan pestisida, sehingga aman untuk nutrisi, betul-betul sehat. Ini buah surgawi. Oke.